terangkan nih, biar pemirsa se-Indonesia tahu. Kalau mengapa itu disebut PP atau PP dimisioner? Satu, kalau itu PP berarti kongresnya itu tidak diundur sesuai jadwal. Misalnya kemarin ya 2 Mei. Kalau dia cerdas misalnya ya, kan enggak ada halangan. RP3YD Desember aja bisa. Itu harusnya Mei itu kan kongres. Harusnya kan? Ya. Ya kongres. Nah, kalau itu dilaksanakan Mei, LPJ-nya yang ayat 2 itu, yang PP. Yang PP-nya. Ya, kalau kongresnya dilaksanakan melebihi masa jabatan, yaitu 2 Mei, melebihi masa jabatan, maka demisioner. PP demisioner. Yang laksanakan. Oke. Iya, itu kan aturan ditulis, dibuat kan untuk dilaksanakan. Emang itu hiasan. Makanya kalau kamu ada sih, ada statusnya Pak D Dr. Moko. buku itu hanya untuk hiasan atau untuk apa? Buat pajangan, buat pajangan di rak buku. Dalam sebenarnya. Itu kadang-kadang nulisnya cekak tapi dalam kalau paham. Iya. Berarti memang berarti kalau memang sudah 3 tahun 2 Mei 2019 sampai 2 Mei 2022 lewat. Misalkan ya, ini saya kasih contoh misalkan biar pemirsa Pak. Misalkan kongres itu dilaksanakan 2 Mei. Ya. Maka LPJ-nya tetap PP. Namanya PP. Sekarang. Ya, PP. Bukan PP demisioner. Ya. Ketika lewat. Kalau kongresnya sudah di atas, lewat di tanggal atas 2 Mei. PP ya, demisioner. Mei, ya, atau tanggal 2 Mei ke atas. Ya dimisioner, PP dimisioner. PP demisioner. Iya, kalau dia maunya langsung berkuasa terus, ya suruh menghapus pasal 16 ayat 10 huruf C itu. Jadi tidak ada masa jabatan di situ. Masa jabatan kalau perlu ditulis tegasan. Masa jabatan di situ kongres tuh kongres. Kalau nggak kongres gitu. Ya nggak ada penggantian. Ya kan nggak apa-apa berkuasa terus, atau Dirjen AHU suruh memohon pada Pak Menteri membuat aturan sesuai pasal 82 ayat 5 itu. Sesuai pasal 82 ayat 5 itu untuk diterbitkan peraturan Menteri, kemudian dia mengangkat. Jadi organisasi itu ketua umumnya diangkat oleh Menteri. Nah, dia boleh campur tangan. Kalau sekarang nggak boleh dia. Karena permennya belum ada. Regulasinya belum. Karena karena permennya belum dilahirkan, maka tidak boleh campur tangan. Begitu. Nggak boleh dia, nggak boleh. Nah, berarti kan ini alasan apapun, alasan rembuk nasional dan sebagainya. Sekarang saya tanya, oke lah kita rembuk nasional, Jokowi diangkat 1 periode lagi, kira-kira ngamuk nggak rakyatnya? Banyak yang nolak tuh. Walaupun berprestasi loh ya. Iya. Walaupun berprestasi. Iya. Banyak apalagi yang nggak berprestasi. Iya. Tapi banyak yang nolak. Apalagi yang nggak berprestasi kan? Banyak yang nolak karena yang berprestasi aja ditolak. Karena apa? Karena masyarakat sudah sadar hukum. Negara ini Rechtsstaat, negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Untuk 3 periode aja ditolak kan, nggak boleh 3 periode. Padahal berprestasi kan? Ditolak. Prestasi, ditolak. Iya. Ada. Apalagi yang tidak berprestasi. Berarti dari penjelasan Kang WH ini jelas, sangat jelas. Jelasnya gini, ya 3 tahun ya 3 tahun. Ketika lewat itu namanya demisioner, kekosongan. Berarti perlu diangkat namanya PLT, PLH, pejabat ketua. Iya, sama umum. Seperti yang diatur di pasal 39. Iya. Pasal 39 kan pejabat ketua umum. Kan seperti itu. Ya, pejabat ketua umum. Jadi karena itu kan berhalangan, itu kan ada de facto, de jure. De facto itu misalnya mati, sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, tidak bisa menjalankan jabatan. Terus mungkin bisa jadi ya, si ketua umumnya ke luar negeri terus pindah ke warga negaraan misalnya ya. Karena pernah kan kasus kita punya menteri yang dulu diganti karena
karena dikritik karena dia masih warga negara Amerika kan, warga Indonesia terpindah kan Amerika. Yang diganti Sudirman Said itu loh. Ya. Karena Sudirman Said apa? Pokoknya yang masih WNA. Periodenya Pak siapa? Pak SBY apa Pak Jokowi? Pak Jokowi awal. Kalau nggak Pak SBY. Ya. Yang menteri apa yang siapa? Lupa itu namanya. Balik lagi Kang Bro. Nah, seperti itu. Berarti expired itu istilah aja kan ya? Istilah expired itu istilah istilah kritikan lah, istilah media, itulah. Tapi kan, itu expired itu bukan istilah yang melanggar nilai-nilai norma-norma. Itu kan istilah kritik. Ya sama dengan gini gitu kan. Expired itu artinya yang sudah tidak layak. Waktu. Kalau menurut saya, kalau menurut media, expired itu melebihi masa bakti. Mencangkok dari gini, expired itu kan mencangkok dari istilah biologi. Iya. Barang yang sudah tidak layak dimakan itu expired. Itu kan hanya istilah komparatif sebenarnya. Ya sama kalau saya ngomong jahil, bodoh, atau pokrol, atau apalah, itu kan hanya istilah. Iya. Karena kan kalau bicara expired itu kan ada kalau batas waktu. Kalau saya istilahnya gini, kalau saya vulgar itu orang-orang bodoh itu kan enggak pas. Terlalu mungkin orang-orang tertentu belum bisa menerima. Seperti kalau Gus Bah itu kan kalau saya sih menerima. Artinya tapi kan Gus Bah kan sering itu orang bodoh ini gitu. Nah, Kang Bro, kalau zaman dulu zaman Rasul itu jahil, itu orang jahil gitu. Karena bahasa Arabnya bodoh itu jahil. Kang WH, sebelum dilanjut, ini ada pertanyaan dari pemirsa nih, nyambung dengan yang tidak di Kang WH jelaskan. Tanya Prof dari Bang Riwan Widyastoro. Tanya Prof, satu, kalau masa bakti sudah lewat. Bang Riwan, terima kasih ya Bang Riwan. Tanya, satu, kalau masa bakti sudah lewat, apakah pengurus menjadi demisioner demi hukum? Atau harus didemisionerkan? 1. 2. Pernyataan dari Kemenkumham yang mengakui masa jabatan melebihi yang seharusnya, apakah sah dan dapat diakui dan memperpanjang masa jabatan tersebut? Dasar pijakan hukumnya apa, Prof? Ya, saya jawab ya. Yang gampang dulu. Yang Kemenkumham. Kemenkumham kan satu dasar hukumnya pasal 82 ayat 3. Ya. Ayat 3. Bisa dibacakan, Bro. 82 ayat 3. Siap. Saya belum buka UJN-nya. UJN-nya sebelum saya buka. Belum. Intinya oke lah gini. 82 ayat 3 UJN bahwa yang 82 itu organisasi ini tunggal. Betul. Dan bersifat mandiri di ayat 3-nya. Oke. Tapi organisasi ini pengawas dan pembinanya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 5. Nah, pasal 5-nya dalam konteks organisasi ini bisa diatur oleh kementerian manakala dibutuhkan peraturan menteri. Permen. Ya, Permen Hukum dan HAM. Nah, selama ini belum ada itu, Bang. Pengaturan itu, sehingga ini masih mandiri sifatnya. Karena asasnya itu kemandirian, itu sudah masuk dalam konteks asas kemandirian itu. Karena asasnya kemandirian, kalau kita komparatifkan itu sama dengan yang saudara nanti bisa buka Undang-Undang 99, kemudian 32 2004, kemudian terbarunya 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini komparatif ya maksud saya. Nah, pemerintahan daerah itu juga itu diberi kekuasaan kemandirian. Dulu kan enggak. Sebelum Rias Rasid yang menyusun kan awalnya Rias Rasid itu. Tentang pemerintahan daerah itu dulu, otonomi daerah. Otonom. Nah, ya situasional, gonjang-ganti, kemudian terjadi reformasi, bla 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 bla, zamannya Amin Rais dan kawan-kawan itu, kemudian lahirlah itu Undang-Undang Otonomi Daerah yang 99, terus dirubah 32 2004, kemudian yang terakhir yang dirubah lagi 23 2014. Nanti ada pemerintahan daerah di situ. Nanti kekuasaan pemerintah pusat itu hanya tinggal 6. Salah satunya hubungan luar negeri, kemudian pertahanan, keamanan dan sebagainya.
Termasuk kalau kita PPAT itu sebenarnya PPAT itu sudah lagi di pemerintahan pusat. Oke. Sebenarnya kalau mengacu itu.